Halo sahabat Bewara, kali ini aku lagi ada di Bendungan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Tepatnya di Warung Abah Tholib Ibu Ici. Adem banget di sini tempatnya, guys. Oh iya, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan kalian semua yang muncul di komen YouTube, bahkan sampai ke DM Instagram. Tentang gimana sih cara pengambilan suara pada video-video atau film-film pendek yang udah kita buat. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan dua jenis mikrofon yang saya tahu. Yang pertama itu adalah lavalier mikrofon atau biasa disebut juga clip-on. Seperti yang saya pakai ini. Dia ngambil suara secara close up atau dekat dengan sumber suaranya. Ada juga yang mode single dan mode double. Buat yang aku pakai ini, mode single. Pengambilan suara dia itu lebih close up, lebih dekat dengan sumber suara dan menghilangkan suara-suara kanan kiri, depan belakang, pokoknya suara-suara lain selain sumber suaranya. Jadi mikrofon ini lebih cocok untuk konten podcast atau acara bincang-bincang. Ada juga directional microphone. Directional microphone itu biasa disebut juga shotgun. Shotgun itu ngambil suaranya lebih ke satu arah, tapi dengan jarak yang lebih jauh. Oke, kita langsung bahas peralatan-peralatan apa aja sih yang Bewara Cileya pakai dalam pembuatan film-film pendeknya. Tapi sebagai catatan, karena Bewara Cileya di sini bukan expert, jadi kita bahas video ini sesuai dengan pengalaman dan apa yang telah kita lakukan. Kalau pengen yang profesionalnya, kalian bisa cek di YouTube lain yang emang udah banyak banget bahas tentang pengambilan suara dan mikrofon yang emang lebih pro dan sesuai pada bidangnya. Satu lagi, peralatan-peralatan yang kita pakai di Bewara Cileya ini tersebar banyak di marketplace dengan harga di bawah 1 juta rupiah aja. Karena kita mengutamakan peralatan-peralatan yang emang harganya tuh low budget, tapi kualitasnya masih bisa dibilang oke lah. Kita langsung ke mikrofon yang pertama. Sesuai yang udah aku bilang tadi ada lavalier dan directional. Yang aku pakai ini yang mode single, lavalier. Ada yang mode double-nya. Ini lavalier double atau biasa disebut clip-on ya. Untuk clip-on ini dia udah pakai jack TRRS, jadi udah bisa sambung ke handphone. Ini biasa dipakai buat ya acara bincang-bincang, yang satu untuk sumber suara lain, yang satu yang lainnya juga, jadi bisa dua. Ada juga yang wireless, ini kita biasa pakai ketika ada tag di mana kita sedang berjalan atau pengambilan gambar jauh. Yang ini untuk disambungkan ke mikrofon dan yang ini ke handphonenya. Ada juga di sini shotgun dari Takstar, dua-duanya dari Takstar. Yang ini Takstar SGC 598, yang ini Takstar SGC 600. Dua-duanya sama-sama Takstar, tapi punya kelebihannya masing-masing. Kalau yang ini, kelebihannya dia punya anti getaran. Yang ini nggak punya. Kemudian yang ini, yang kita rasain ya, pengambilan suaranya itu lebih halus, lebih jernih, pokoknya lebih enakeun. Bahasa Sundanya lebih enakeun. Kemudian semua mikrofon di sini pakainya TRS. Sehingga ketika kita ingin sambungin ke handphone, itu harus menggunakan jack atau sambungan yang ada TRRS-nya biar bisa tersambung ke handphone. Aku close up ya. Ini yang TRRS. Ini yang TRS-nya, bawaan dari mikrofon ini. Kelihatan kan cincinnya yang ini 2. Dan yang tadi cincinnya 3. Oh iya, shotgun ini biasa kita pakai dalam pengambilan gambar yang wide. Jadi di sini juga kita pakai biasa disebut tiang boom. Jadi pengambilannya gini, di sini ada tiang boom. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi shotgun ini pengambilan suaranya adalah satu arah. Jadi ketika kita pengambilan suaranya seperti ini, itu kita sesuaikan dengan sumber suara dari objek yang ingin kita dapatkan suaranya. Seperti ini. Kalau misalnya kita pakainya ke arah lain, keluar dari sumber suaranya, sumber suara yang dituju itu nggak akan kedengeran.
Selanjutnya masih di shotgun. Ada Tavware MAG18. Kalau yang ini biasanya Bewara Cilea pakai ketika sedang liputan atau wawancara. Ini punya dua mode, ada tele juga, di mana tele ini bisa mengambil suara lebih tajam lagi. Kemudian di sini ada mic Boya. Di sini tipenya Boya BYMM1. Kenapa dia pakai ini? Ini dead cat atau bulu kucing, di mana fungsinya untuk mereduksi suara angin atau ambience yang tidak diperlukan. Jadi ketika ada suara angin, pokoknya lebih kecil suaranya. Ada juga hampir sama seperti ini, tapi bentuknya beda. Ini foam. Kalau yang foam ini ya busa lah ya, tapi fungsinya sama untuk mereduksi suara angin atau ambien-ambien yang tidak diperlukan. Sebagai informasi juga, untuk clip-on ini karena sumber suaranya lebih dekat, jadi lebih cocok ketika kita pakai di tempat-tempat objek wisata atau yang emang banyak banget suara-suara yang bising, tapi kita pengen fokus ke satu suara aja. Kayak seperti aku ini nih sekarang, lagi ada di Bendungan Kuningan dan di sini cukup ramai juga guys. Tapi aku pakai clip-on, suaraku jadi terdengar lebih jelas kan? Kalian coba dengar sekitar aku. Masih kedengeran kan? Itulah fungsinya clip-on. Ini masih bisa fokus ke sumber suara terdekatnya. Kalau yang shotgun, itu masih bisa ngambil juga ambience-ambience di luar, seperti ketika kita lagi syuting film pendek, kita pengen keambil juga suara burung. Bisa, itu tetap keambil pakai shotgun. Oh iya guys, kelupaan. Di samping peralatan-peralatan yang udah aku tunjukin tadi dan kita bahas bareng-bareng, ada satu mikrofon kita yang ketinggalan, itu mikrofon Sony. Karena kita di sini pakai kamera Sony Alpha 6000, jadi mau gak mau kita pakai mikrofon Sony juga. Karena kamera Sony Alpha 6000 itu nggak ada koneksi untuk kabel-kabel mikrofon yang kita punya ini. Jadi ya kita harus beli mikrofon dari Sony-nya juga. Mikrofon Sony yang kita punya ini seperti ini nih. Dia punya keunggulan di mana dia punya mode zoom. Jadi ketika lensa Sony ini di zoom atau didekatkan kepada objek, suara atau pengambilan suara dari mikrofon juga ikut zoom. Kebayang nggak sih? Jadi pengambilan suara juga lebih tajam dan noise juga lebih berkurang. Oh iya, noise itu apa sih? Noise itu gini deh, aku contohin. Misal kalau misalnya kita pakai kamera yang kita fokusin ke satu objek, di belakangnya blur tuh, tapi tetap kelihatan kan? Nah itu noise. Itu sekilas tentang noise. Selanjutnya dari awal tadi sampai sekarang aku banyak banget bahas tentang handphone. Kenapa sih? Karena kita pakai handphone untuk merecord suara. Kita nggak pakai alat record profesional. Sekali lagi karena Bewara Cilea bukan expert dan kita hanya bisa menjelaskan semua ini sesuai dengan apa yang kita tahu dan sesuai dengan pengalaman kita. Baik, sesuai dengan keinginan kalian, apa aja sih peralatan kita yang kita pakai dalam pembuatan film-film? Biar bisa jadi rekomendasi kalian juga, pengen beli yang mana, kita praktekin aja, kita coba aja satu persatu alat-alat mikrofon ini yang ada di Bewara Cilea. Yuk langsung kita coba satu-satu. Oke, kali ini saya menggunakan mikrofon Takstar SGC 600 dengan jarak kurang lebih adalah ya 1 meter. Kalian bisa bedain suara saya yang sekarang dengan suara saya sebelumnya saat menggunakan clip-on. Yang ini lebih bisa terdengar noise-noise-nya kan? Kebetulan saya juga lagi ada di objek wisata yang mana keadaan di sini cukup crowded. Jadi noise-noise di sekitar tetap kedengeran di mikrofon ini. Beda dengan clip-on tadi yang lebih fokus ke suara saya. Tes 1, 2, 3. Ini adalah mikrofon Takstar SGC 600. Kita beralih ke mikrofon selanjutnya. Nah, yang ini aku pakai mikrofon Takstar SGC 598. Kalian bisa bedain lah ya pas aku pakai clip-on dan aku pakai Takstar SGC 600. Tes 1, 2, 3, tes. Ini menggunakan Takstar SGC 598. Kita ganti mikrofon lagi yuk. Kalau yang ini adalah mikrofon Boya BYMM1. Kalian bisa bedain kan suara yang ini dengan suara-suara pada mikrofon sebelumnya.
Oh ya, aku juga lupa ngejelasin kalau mikrofon-mikrofon sebelumnya itu menggunakan baterai tambahan sebagai supply powernya. Sebagai contoh, pada mikrofon Tavware ini, dia pakai baterai di dalamnya, guys. Bisa kalian lihat ya. Tes 1, 2, 3, tes. Ini menggunakan mikrofon Boya BY-MM1. Kita ganti mikrofon lagi. Oke, yang ini saya menggunakan mikrofon Tavware MAG18. Kalian bisa bedain lah ya suara yang ini dengan mikrofon-mikrofon sebelumnya. Oh iya, karena mikrofon ini punya dua mode shotgun dan mode tele. Ini adalah mode shotgunnya. Kita coba mode telenya. Tes 1, 2, 3, tes. Kalian bisa bedain kan mode shotgun dengan mode tele yang sekarang. Gimana kalau kita coba pasang foam pada mikrofon ini? Tes 1, 2, 3, tes. Beda? Kalian bisa bedain dengan suara-suara sebelumnya. Tes 1, 2, 3, tes. Ini menggunakan mikrofon Tavware MAG18. Oke, ini adalah mikrofon terakhir. Mikrofon Sony yang tadi ada di gambar. Suaranya langsung nyambung ke kamera Sony-nya. Tes 1, 2, 3, tes. Ini adalah mikrofon Sony. Oke sahabat, ngomong-ngomong udah balik lagi ke Clip On nih. Itulah tadi sedikit review tentang mikrofon-mikrofon yang kita punya. Sekali lagi semuanya low budget dan kalian bisa pakai itu sebagai pemula seperti kita. Bisa didapetin di banyak marketplace. Oh iya, kalau misalnya kalian pengen secara rinci lagi tentang mikrofon-mikrofonnya atau tentang pengambilan-pengambilan suaranya, kalian bisa cek di YouTube lain yang emang lebih profesional pada bidangnya. Kepo nggak sih tentang gimana cara pengambilan suara dalam pengambilan film yang udah kita buat? Kita praktekin nanti ya. Tapi sebelum itu, terima kasih sudah menonton review singkat kita. Sampai jumpa di review selanjutnya ya. Boh, baru pulang dari Jakarta, rambutnya gondrong. Lah, bodoh rambut-rambut gua. Emang apa? Ya, gak apa-apa sih. Gua kan cuma ngomong doang. Lu ngurusin hidup orang mulu. Kak, bantuin Ala. Bantuin apa? Apa sih? HP Ala. Iya, banyak kenapa? Bahasanya berubah jadi bahasa India. Lah.